Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Elpison, hai kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar TIK. Salam TIK dari Dr. Matt, Smart Student with ICT. Hari ini kita akan belajar tentang melakukan operasi dasar pada komputer. Materi bab 1 subbab 1 tentang mengaktifkan komputer, yaitu bagian dari mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tentunya bersama Bapak Tita Nurdianto, SPD GR. Pada kesempatan kali ini, kita akan khusus belajar tentang cara mengaktifkan komputer. Lihat nih, gambar di samping ini ketika peserta didik kelas 12 belajar TIK di Lab Laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Mungkin selama ini kita selalu menjumpai komputer yang siap pakai saja kan? Nah, suatu saat bisa saja kita harus merangkai berbagai perangkat tersebut saat kita membeli komputer. Oleh sebab itu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari cara menggunakan komputer, tetapi juga mempelajari ciri-ciri perangkat komputer serta cara menyiapkan komputer. Nah, untuk yang pertama, kita mengenal perangkat penyusun komputer. Yang pertama ada input atau media masukan. Yang kedua adalah proses atau media memproses. Yang ketiga adalah output atau media keluaran. Input terdiri dari keyboard, mouse, scanner, joystick, light, pen, monitor touchscreen, barcode reader, dan mikrofon. Sedangkan dalam proses atau media memproses ada Central Processing Unit atau yang biasa disebut CPU, yaitu media pemproses utama yang biasa kita sebut otak dari komputer. Perannya ada 3 sebagai control unit, internal memory, dan arithmetic logical. Yang ketiga yaitu output atau media keluaran. Contohnya monitor, speaker, dan printer. Kemudian ada juga peripheral dan media penyimpanan. Peripheral contohnya kartu jaringan atau network interface card dan modem. Keduanya biasa digunakan untuk dapat berhubungan dengan jaringan dan internet. Dan yang terakhir yaitu media penyimpanan. Contohnya CD, flash disk, hard disk, dan disket. Nah, kita akan bahas, lihat gambarnya satu persatu. Ini media input atau media masukan dalam perangkat penyusun komputer. Gambar 1 ini namanya monitor layar sentuh. Gambar yang kedua ini namanya keyboard. Gambar yang ketiga light pen. Gambar yang keempat scanner. Dan yang kelima adalah mouse. Dari 5 gambar ini termasuk perangkat penyusun komputer untuk bagian input atau media masukan. Selanjutnya yaitu media penyimpanan. Ada namanya CD atau compact disk. Ada namanya hard disk. Ada namanya disket. Dan juga ada namanya flash disk. Selanjutnya kita akan mengenal port dan konektor. Casing, monitor, keyboard, mouse, dan peralatan lainnya dapat dihubungkan dengan cara khusus dalam komputer. Nah, kabel ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan semua perangkat tersebut. Jadi, kabel memiliki 2 bagian, yaitu bagian ujung dan bagian pangkal.
pada bagian ujung dan pangkal kabel biasanya dipasang alat berupa konektor. Konektor ini ditancapkan atau dipasangkan pada bagian yang bernama port. Port dapat terletak pada casing, monitor, printer, ataupun scanner. Konektor yang dihubungkan ini pada komputer biasanya berbeda-beda. Perbedaan konektor mengakibatkan perbedaan port pula. Jenis port serta konektor perlu kita perhatikan untuk merangkai perangkat-perangkat tersebut sehingga berbentuk satu komputer yang utuh. Nah, kita akan bahas jenis-jenis port. Terdapat 7. Yang pertama yaitu Universal Serial Bus atau biasa disebut USB port. Yang kedua, Ethernet port. Dan yang ketiga, Parallel port. USB port digunakan untuk tempat menancapkan konektor USB, menghubungkan casing dengan printer, flash disk, external hard disk, scanner, keyboard, dan mouse. Nah, ini dia gambarnya. Pernah lihat? Yang kedua, yaitu Ethernet port. Biasanya digunakan untuk membangun jaringan, baik jaringan lokal maupun internet. Nah, ini contohnya port dan konektor internet. Biasanya, kalau di warnet kita bisa lihat. Yang ketiga, parallel port. Digunakan untuk menghubungkan printer dengan casing, biasanya berupa printer model LPT1. Nah, ini. Yang ini port paralelnya, yang ini konektor paralelnya. Selanjutnya, yang keempat, jenis portnya adalah Video Graphic Array atau VGA port. Dan yang kelima, PS2 port. VGA port digunakan untuk menghubungkan casing dan monitor. Konektor dan port VGA dapat terhubung kuat karena konektor VGA disertai baut pengencang. Nah, ini dia contohnya. Ini ya, ini ada baut pengencangnya ini. Kemudian yang kedua, PS2 port digunakan untuk menghubungkan mouse dan keyboard. Letak keduanya berdampingan, yang membedakan port untuk keyboard berwarna ungu, sedangkan port mouse berwarna hijau muda. Ini dia. Ini biasanya digunakan untuk mouse berwarna hijau muda, dan ini digunakan untuk keyboard berwarna ungu. Jadi lihat ya warnanya ya. Selanjutnya, yang keenam, jenis port International Electronical Commission atau IEC port. Dan yang ketujuh, Tip Ring Sleeve port atau biasa kita sebut TPS. International Electronical Commission port digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke dalam monitor maupun casing dengan memiliki 3 batang logam. Nih, ini contoh gambarnya. Ada 3 batang logam, 1, 2, 3. Ini port IEC, yang ini konektor IEC. Nah, selanjutnya Tip String Sleeve port atau TPS digunakan untuk menghubungkan media input dan output. Port TPS biasanya berpasangan dengan konektor TPS dan berbentuk silinder meruncing. Nih contoh gambarnya. Ya. Konektor TRS. Bukan TPS ya, TRS maaf. Selanjutnya, kita akan mengenal dalam perangkaian perangkat komputer. Nah, jadi sebelum digunakan, perangkat komputer itu harus disusun dengan baik. Perangkat utama penyusun komputer adalah CPU, Central Processing Unit, yaitu termasuk dalam media apa yo? Oke, media proses. Perangkat-perangkat lain yang dirangkaikan dengan memasangkan perangkat tersebut pada casing. Nih, jadi ini belakang CPU ini ada macam-macam port-port tadi ya, dilengkapinya. Ada port IEC, port PS2 mouse, port Ethernet, port TRS, port PS2 keyboard, dan port VGA. Ada pula yang lain, ya macam-macam. Kemudian, yang pertama, kita akan merangkai perangkat komputer. Yang pertama yaitu memasang kabel power casing.
Jadi, siapkan kabel power yang dilengkapi konektor IEC. Kemudian yang kedua, tancapkan konektor IEC pada port IEC. Nih, di sini bagiannya. Ya, menancapkan konektor pada port power casing. Selanjutnya yang kedua, kita akan merangkai perangkat komputer bagian menyambung casing dan monitor. Ada dua cara. Yang pertama, dua langkah ya. Yang pertama, siapkan kabel penghubung casing dan monitor. Kemudian yang kedua, hubungkan konektor dengan port casing. Kuatkan posisi konektor dengan cara mengencangkan bautnya. Nih, jadi ini contoh tadi konektor VGA, kabel VGA. Jadi kita colokkan ke sini dan dikuatkan sama ini nih, bautnya. Ya. Yang ketiga, kita akan merangkai perangkat komputer bagian menyambungkan casing dan mouse. Nah, ini dia tadi. Masih ingat kan? Jadi, caranya ada dua. Jika menggunakan konektor PS2, cari port untuk menancapkan konektor jenis mouse warnanya hijau muda. Nah, jika menggunakan mouse jenis USB, tancapkan konektor mouse pada USB. Biasanya kalau sekarang udah sering gunain yang USB. Ya. Kemudian yang selanjutnya, merangkai perangkat komputer untuk menyambungkan casing dan keyboard. Nah, sama aja. Jadi untuk mouse dan keyboard bagiannya sama aja. Ya, ingat kalau dia untuk konektor PS2 cari posnya berwarna hijau muda. Kalau dia bentuknya jenis USB, carilah warnanya biru. Selanjutnya, merangkai komputer bagian menyambungkan casing dan jaringan. Agar dapat berhubungan dengan komputer lain, kita dapat merangkaikan komputer menjadi jaringan. Kemudian kita hanya perlu menambahkan satu komputer dalam jaringan tersebut. Caranya, siapkan kabel jaringan beserta konektor yang sesuai. Yang kedua, tancapkan konektor tersebut pada port Ethernet. Nih, biasanya kalau di dalam warnet, warung internet biasanya pakai ini nih, ya. Kemudian yang selanjutnya, merangkai perangkat komputer bagian menyambungkan speaker dan casing. Ya, dapat dilakukan dua cara. Jadi jika menggunakan konektor USB, tancapkan konektor USB pada salah satu port USB casing yang berfungsi sebagai penghubung speaker ke sumber listrik. Jika tidak menggunakan konektor USB, tancapkan konektor power ke sumber listrik langsung. Kemudian yang kedua, jika menggunakan konektor TRS, tancapkan konektor TPS pada port berwarna hijau muda. Biasanya terletak di tengah atau di antara dua port pengapit. Ya nih, ini ya bagiannya ya, menancapkan konektor speaker ke port TRS. Ya, lihat baik-baik. Kemudian, merangkai perangkat komputer bagian menghubungkan monitor dan casing dengan UPS. Ya, monitor dan casing memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dengan baik. Nah, pada dasarnya, casing dan monitor dapat dihubungkan secara langsung dengan sumber listrik. Namun, biasanya kurang aman. Jadi, supaya lebih aman, maka kita harus menggunakan atau menghubungkan dengan UPS untuk menyimpan arus listrik sehingga komputer tidak langsung mati saat listriknya tiba-tiba mati. Jadi, langkahnya, 1. Siapkan kabel power monitor. Kemudian yang kedua, tancapkan konektor IEC pada port yang sesuai. Dan yang ketiga, tancapkan kabel dari casing dan monitor ke UPS. Nih dia ya. Supaya komputer tidak langsung mati saat listrik tiba-tiba mati. Maka gunakan UPS. Selanjutnya, merangkai perangkat komputer bagian menghubungkan UPS dengan sumber listrik. UPS memiliki kabel untuk menghubungkan alat ini dengan sumber listrik. Yang pertama, siapkan kabel power UPS. Kedua, tancapkan konektor pada port yang sesuai. Dan yang terakhir, tancapkan kabel ke sumber listrik. Nah, sekarang kita akan belajar langkah-langkah mengaktifkan komputer. Nanti kita coba sama-sama ya. Secara garis besar, terdapat dua kondisi yang mengharuskan kita mengaktifkan komputer, yaitu yang pertama cold booting, yaitu ketika komputer dengan keadaan mati, kemudian kita aktifkan atau kita hidupkan. Yang kedua warm booting,
Mematikan komputer sekaligus mengaktifkan kembali komputer. Biasa kita sebut restart. Kondisi ini dapat terjadi karena komputer mengalami gangguan, hang atau error. Ya, HP juga biasanya kita hang atau error. Atau karena suatu program aplikasi yang meminta kita untuk memaksa melakukan restart. Daripada nggak jalan, dipaksa untuk melakukan restart. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah mengaktifkan komputer dalam kondisi cold booting. Pertama, jika kita menggunakan UPS atau stabilizer, atau biasa kalau orang sebut biasanya stafol, nah tekan tombol power pada UPS atau stabilizer, ya. Dalam stafol itu ditekan. Kemudian yang kedua, setelah langkah pertama, lanjutkan dengan menekan tombol power casing pada komputer. Ya, ada tombol power dalam komputer. Kemudian yang ketiga, pada jenis komputer tertentu, kita harus pula menekan tombol power pada monitor. Dan yang keempat, komputer akan memulai proses kerja. Jadi lampu-lampu indikator tuh semuanya akan menyala. Lampu-lampu ini dapat kita jumpai pada bagian monitor, casing, dan keyboard. Ada 3 bagian. Dan yang kelima, komputer akan terus berproses sehingga monitor menampilkan halaman pada sistem operasi. Jika dilakukan pengaturan tertentu, komputer akan menampilkan proses pemberian password. Jadi kalau kita gunain password, ingat ya passwordnya. Nah, ini dia. Tadi kita tekan dulu tombol power. Kemudian, jika kamu punya password, kita harus memasukkan password yang kita buat. Kemudian akan muncul tampilan bahwa komputer siap digunakan. Ini Windows XP ya. Kalau sekarang kita udah pakai Windows yang terbaru. Kemudian ada kondisi yang kedua ketika warm booting. Langkah-langkahnya adalah ada tiga kondisi juga dalam warm booting. Ya. Jadi untuk cara yang pertama kita menggunakan tombol start. Nah, ketika kita menggunakan tombol start, mudah, klik start, terus klik turn off komputer, kemudian kita klik restart. Nah, jadi nanti kalau klik start, akan muncul tampilan turn off komputer. Kita klik bagian restart. Ini ketika saat warm booting. Untuk kondisi warm booting, menggunakan tombol start. Yang kedua, saat kondisi warm booting dengan menggunakan keyboard. Ya, kalau lagi nggak bisa diklik, gunain keyboard aja boleh. Cara ini digunakan jika komputer tidak merespon perintah kita. Jadi kalau ketika nge-hang atau error, kita gunain keyboard. Jadi tekan tombol Ctrl plus Alt plus Delete secara bersamaan. Ya, kalau masih nggak bisa, ulangin lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, cara ketiga menggunakan tombol reset. Untuk melakukan cara ini, kita hanya perlu menekan tombol reset pada casing aja. Ya, jadi ada 3 cara ini saat kondisinya warm booting.